Baik, mungkin di video ini kita lanjutkan sedikit ya seputar session seperti itu. Di sini saya menggunakan melanjutkan yang untuk PHP seperti itu untuk belajar sessionnya. Jadi kemarin kita sudah belajar seperti itu. Jadi ketika user login, maka akan masuk ke suatu halaman seperti itu. Sedangkan misalnya suatu user belum login, kita coba logout dulu. Nah, kemudian coba langsung mengakses untuk halaman yang tadi diautentikasi, langsung keluar seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang muncul adalah uh, bagaimana sih ini ketika kita memiliki user dengan beberapa peran, yaitu membagi halamannya seperti apa. Misal saya ingin ada user admin halaman dashboard, kemudian saya ingin ketika ada user misal kalau ini marketplace berarti si penjual ada halamannya sendiri, kemudian si pembeli halamannya sendiri. Nah, itu seperti apa sih kita memisah-misahkannya seperti itu. Sebenarnya ini implementasinya sangat mudah ya. Di sini yang pertama kita lakukan adalah tentunya di database kita memiliki simpanan data. Jadi kita harus menyimpan user apa memiliki role apa seperti itu. Jadi di sini saya punya tiga ya. Di sini role-nya ada 1, 2, 3 seperti itu. Satu untuk admin, dua untuk seller, tiga untuk buyer seperti itu. Ada admin, seller, buyer. Jadi nanti kalau ketika buka sebagai admin maka halaman yang muncul adalah halaman yang untuk admin. Kemudian ketika halaman untuk seller, ketika seller login yang muncul adalah untuk seller. Kalau buyer ya buyer seperti itu. Nah, ini bisa kita coba ya kalau kalau sekarang semuanya masih sama ya. Kita coba logout, nah kemudian kita ke misalnya sebagai buyer. Nah, ini kan masih sama. Nah, ini kita akan coba pisah-pisah seperti itu. Caranya adalah ya, yang pertama tentunya ada beberapa cara, mungkin kita metode yang pertama. Untuk metode yang pertama itu kita bisa lihat dulu di loginnya, fungsi loginnya kita di sini pastikan sesuai dengan minggu lalu ya, kita menyimpan semua data database ya ke session user. Nah, di sini. Jadi di session user ini akan menyimpan seluruh kolom dari ID, username, password, dan yang terpenting adalah role-nya. Jadi di session menyimpan sebenarnya yang login ini role-nya apa seperti itu. Nah, sudah. Nah, kalau sudah seperti itu kita tinggal kalau ini ketika sudah login di ke read. Nah, metode pertama adalah satu file untuk semua role seperti itu. Jadi di sini sebenarnya ya bisa saja kita tambahkan suatu operasi switch ya, operasi switch yang untuk memisahkan ketika yang login adalah admin, itu yang muncul adalah screen admin seperti itu. Kita bisa misalnya session user. Nah, kemudian kolomnya adalah role. Nah, di sini kita bisa kondisikan ya ketika sessionnya satu seperti itu, nah kita maka yang muncul adalah apa, yang jalan potongan kodenya apa. Ketika sessionnya dua apa, yang sessionnya tiga apa seperti ini. Dan kemudian kalau tidak terdaftar, yang muncul adalah apa, itu bisa kita masukkan. Jadi di sini kita bisa saja misal case session satu mungkin sederhana saja ya, kita buat misal ya, satu ini hai admin seperti ini. Sedangkan kalau misalnya session 2 berarti adalah seller seperti itu ya. Nah, kalau session 3 adalah buyer seperti ini. Nah, kalau default mungkin karena ini tidak terautentikasi ya, mungkin kita bisa header header kita redirect saja agar suruh login lagi seperti itu ya. Kita bisa ke ini kita copy saja untuk ini bersama location, lokalisasi, kemudian ke login slash logout. Jadi kita logoutkan seperti itu. Nah, di sini kalau kita sudah beli ini ya, jadi ini akan mengecek sebenarnya session yang login ini perannya sebagai apa sih. Kalau admin maka menampilkan admin. Kalau seller menampilkannya seller, kalau buyer menampilkannya buyer. Nah, ini bisa langsung kita coba ya. Nah, kita bisa coba di sini. Nah, kita refresh. Nah, kita coba login sebagai admin. Nah, 1, 2, 3. Oh, sebentar. Oh, break. Oh ya, ini biasanya titik koma. Nah, ini lupa titik koma. Nah,
kita betulkan, kita refresh. Nah, ini Hi Admin seperti itu. Nah, ini kita bisa logout. Nah, kemudian kita ke buyer. Nah, Hi buyer seperti itu. Kita coba logout lagi. Kita coba ke seller. Hi seller seperti itu. Jadi di rendernya itu sesuai dengan role-nya seperti itu. Nah, kalau yang tadi misalnya kita punya, anggap saja mungkin ini ada suatu kesalahan ya, 4 seperti itu, ini kan tidak terdaftar. Ini bisa kita coba logout dulu. Kita coba lagi yang tadi. Ini langsung terlogout seperti itu. Ini kalau mau kita akses read PHP juga langsung ke logout seperti itu, karena ada validasi kemarin kita sudah pelajari ya. Dan ini cara pertama adalah untuk satu page berbagai ini. Jadi nanti untuk di komponen-komponen ya atau bagian-bagian yang misalnya spesifik kita bisa beri switch seperti itu. Namun saya kira ini agak kurang praktis ya, agak kurang praktis seperti itu. Mungkin di beberapa kondisi bisa, cuman menurut saya ini kurang praktis. Menurut saya sih, saya biasanya adalah menggunakan memisahkan ya antar user. Misalnya di sini ada admin untuk admin, kemudian seller untuk seller, dan buyer untuk buyer seperti ini. Nah, ini misalnya kita mau menampilkan suatu misalnya index.php seperti ini. Di sini baru screen yang mau kita tampilkan itu apa saja seperti itu. Misal ini sederhana saja ya, misal ini Hai seller seperti ini. Ini bisa kita copy saja ke buyer juga. Ini Hai buyer. Nah, kemudian yang admin juga. Hai admin seperti ini. Nah, ini tinggal kita ketika di login page ini tadi, ini kita kita kasih switch-nya di sini ya. Kita copy saja ini. Switch ini kita pindahkan seperti itu. Switch ini kita ketika login, jadi redirect-nya nggak ke read, tapi sudah menjurus ke directory masing-masing seperti itu. Jadi ini kita header ya, dan kita akan redirect sesuai dengan halamannya seperti itu di sini. Jadi, maka ini akan admin ya, admin. Nah, kalau ini akan ke buyer, ini tetap ke buyer, ini tetap ke seller. Nah, sekarang ini sudah kita bisa coba seperti itu. Nah, ini bisa kita coba misalnya admin. Nah, ini sudah ya, dan kita bisa logout lagi. Nah, kemudian ini bisa kita misal buyer. Sebentar, bayarnya kita betulkan dulu. Kalau buyer juga sama ya, nanti ke buyer ke seller. Kita cek lagi. Buyer, oh ya ini 2 adalah seller, 2 adalah seller, 3 adalah buyer. Nah, kebalik. Nah, coba kita logout lagi. Logout, kembali kita coba ke buyer. Nah, ini sudah ya, kalau buyer adalah buyer. Kemudian kalau seller adalah ke seller seperti itu. Nah, kalau sudah ini saya kira ya metode ini lebih praktis ya, karena kita tidak terlalu banyak switch ya. Kalau ini mungkin hanya sederhana saja, tapi kalau ada beberapa seperti itu, ada beberapa komponen yang berbeda beberapa kali, maka ada switch berkali-kali seperti itu. Nah, tapi saya kira ini lebih praktis karena ini sudah memastikan bahwa yang di sini admin, yang di sini buyer, yang di sini adalah seller seperti itu. Nah, namun di sini tinggal kita validasi saja seperti itu. Jadi kita perlu validasi agar seperti ini sebagai seller masuk sebagai admin. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Kita bisa halangi hal ini terjadi seperti itu. Ini pertama adalah kita lakukan validasi dulu ya. Kita bisa validasi, kita copy saja di sini. Kita sudah punya metode validasi kemarin ya. Kalau nggak ada sessionnya maka kembali ke halaman login seperti itu. Ini bisa kita copy saja untuk ini. Mana tadi? Ini. Nah,
Jadi orang yang belum login nggak bisa masuk ke halaman ini. Nah, ini sudah. Nah, ini kita copy ke semuanya. Seller, ke buyer, kemudian yang terakhir adalah ke index seperti ini. Nah, jadi kalau ini sudah sesuai ya, nanti kalau orang yang belum login nggak bisa langsung mengakses page ini seperti itu. Tapi orang yang memiliki role berbeda masih bisa login karena validasi di sini hanya validasi punya autentikasi atau enggak seperti itu. Nah, hal ini bisa kita tambahkan satu validasi lagi ya, kita akan buat satu validasi lagi. Misalnya adalah page validation, kalau enggak role validation saja seperti ini. Nah, kita buat suatu validasi ya, kita buat suatu validasi, kita buat suatu fungsi untuk melakukan validasi, function. Nah, di sini yang kita lakukan adalah kita sama seperti di login di sini ya. Kita akan cek seperti itu. Kita akan cek apakah misalnya user yang login adalah 1, user yang login adalah 2, user yang login adalah 3 seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Misal di sini kita buat if ya. If session user role. Nah, apakah role-nya 1, 2, 3 ini kita buat parameter saja, jadi role-nya bisa dimasukkan secara custom. Jadi apakah role-nya berbeda dengan yang diharapkan seperti itu. Kalau role-nya berbeda dengan yang diharapkan, nah nanti kita akan langsung saja ini bisa bebas rekan-rekan melakukan apa. Kalau saya yang kalau versi sederhana adalah kita lakukan redirect, kita logout ya, kita logout kemudian kita redirect ke halaman login seperti itu. Kalau yang sederhana, tapi mungkin teman-teman ya kalau mau menyesuaikan bisa yang lain seperti itu. Misal mau ada alertnya atau mungkin redirect ke halaman sebelumnya seperti itu juga bisa. Nah, cuman di sini saya sederhana saja, jadi kita logout untuk yang tidak sesuai rule-nya kita save seperti ini. Nah, kemudian di halaman admin kita bisa masukkan include sorry slash. Nah, ini kurang ya, karena ini di dalam folder admin. Nah, ini juga slash login role validation. Nah, di sini kemudian baru kita jalankan fungsi yang ada di dalamnya, role validate. Nah, si admin ini akan memvalidasi role dari admin, yaitu 1 seperti itu. Jadi kalau yang bukan 1 maka akan di logoutkan seperti itu. Ini bisa kita copy saja ya, kita paste di tempat lain. Nah, di sini misal ini berarti kalau buyer itu 3 ya tadi ya, kemudian seller ini adalah 2 seperti itu. Jadi ketika yang login ini bukan 2 role ya, maka kita cek di dalam sini. Bisa ya, ketika kita ke sini akan dicek ya, kalau nggak sesuai maka di logout, kalau sesuai ya tidak ada apa-apa, seperti itu akan melanjutkan buka page. Ini bisa kita coba, kita logout dulu. Nah, ini coba kita ke admin. Nah, admin ya sudah. Ini coba mau mengakses misal seller, lah ini nggak bisa karena dia belum login, atau mungkin kalau dari sini langsung mau ke admin nggak bisa juga kayak itu. Itu salah satu cara ya untuk memisah-misahkan role seperti itu. Jadi ada validasi role seperti itu di nanti tiap page-nya seperti itu. Ini salah satu cara saja ya kalau ini di PHP natif. Saya kira kalau di Node.js ya untuk yang natif itu sama juga seperti ini untuk validasi dengan sessionnya seperti itu. Itu dengan memvalidasi tiap page dulu, ini bisa diakses oleh role apa saja seperti itu. Yang penting adalah di database-nya menyimpan si role ini. Baik, mungkin itu ya seputar session ya. Ini sederhana saja ya, itu agar membatasi ya. Kalau itu sudah seperti ini, saya kira read ini sudah tidak perlu. Nah, ini tergantung kebutuhan, ataukah mau menggunakan ini atau menggunakan read ini seperti itu. Cuman biasanya untuk titik tengahnya ya,
untuk beberapa komponen yang digunakan bersama-sama, seperti buka profil ada di admin, ada di seller, ada di buyer itu di daripada copy tiga-tiganya di admin, di buyer, di seller, buat screen untuk tiga-tiganya untuk profil, lebih baik buat satu saja, tinggal tidak usah dikasih validasi seperti itu untuk perannya. Saya kira itu ya, cuman mungkin memang kurang baiknya natif URL-nya kelihatan ya nanti ya, kelihatan misal kita buat di sini yang sudah admin, kemudian tiba-tiba kita buat di sini adalah kemudian kita buat di luar ini, tiba-tiba kita buat profile.php, kemudian nanti kan di URL-nya kelihatan, mungkin itu kekurangannya ya. Kelihatan sekali susunannya, cuman itu memang kekurangan dari natif, tapi secara umum saya kira lebih praktis seperti itu. Jadi untuk fungsi-fungsi spesifik kita taruh di dalam sini, di dalam masing-masing role-nya, tapi untuk yang umum seperti melihat profile itu kita bisa taruh di luar seperti itu, di luar foldernya seperti itu. Saya kira mungkin ini saja ya singkat untuk session. Saya ucapkan terima kasih